Selamat pagi Bu Yerli. Ya, baik, terima kasih atas kesediaan Ibu Yerli untuk bersama dengan saya. Ada wawancara sedikit yang akan saya wawancara Ibu untuk bisa menyelesaikan tugas calon penggerak. Yang pertama itu ada satu kasus di mana saya baca ya untuk Ibu. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Terus Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sebagai murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lainnya bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid yang pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu. Menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandang keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus Anda lakukan? Terus apakah guru lain dapat menginterupsi, di mana saat itu ada guru lain yang memiliki kewenangan atas kelas yang dipimpinnya. Kemudian dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan dan dapatkah Anda menginterupsi? Kalau Anda menginterupsi, mengapa dan bagaimana? Jadi saya sudah membacakan kasusnya. Coba saya tanya, kalau misalnya Ibu pada posisi kalau misalnya Ibu melihat kasus tersebut, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama yang mungkin akan saya lakukan berdasarkan keadaan saya sebagai teman kuat yang juga bertepatan dengan di ruangan sebelahnya yang mengajar. Yang pertama itu adalah saya akan Ibu Tati dulu. Ya, Ibu Tati. Tanya dengan tujuan menanyakan apa yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Tati, otomatis saya akan bertanya apakah masih bisa ada keringanan, mengingatkan peserta didik itu sudah menangis. Terus di lain segi, tentu kalau saya sebagai Ibu Tati mungkin akan sedikit terganggu dengan anak-anak yang sudah tidak menaruh perhatian terhadap apa yang saya jelaskan, tetapi sudah melihat temannya yang dihukum di luar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau diberikan kesempatan untuk interupsi, mungkin saya akan mengusulkan kalau dapat diberikan sanksi lain yang tidak sama dengan anak tersebut di luar dengan berjemur. Mungkin guru Ibu Tati itu bisa mengambil sanksi lain dengan di dalam kelas mungkin, atau dikasih waktu belajar dengan dengan istilah ini kasih ini materi teman, atau dikasih waktu pelajaran itu dia diberikan waktu untuk belajar waktu itu untuk menutup kesalahan yang sudah dibuat oleh anak didik itu. Selain itu mungkin yang lebih tahu jelas masalah dari anak itu adalah Ibu Tati. Sebagai teman guru mungkin saya bisa kasih saran cari jalan keluar yang lain selain tidak mempengaruhi kebutuhan belajar di dalam kelas dengan masalah yang dibuat oleh anak didik itu. Tadi seperti yang saya bilang, kasih dia sanksi lain berupa untuk pelajaran hari itu mendapat dia jangan di dalam kelas. Karena kalau menurut saya sanksi yang diberikan oleh Ibu Tati itu selain dilihat dari karakter beliau yang juga sudah dijunjung, bahkan mungkin kepala sekolah juga salut terhadap sikapnya dan kedisiplinan Ibu Tati. Kalau dapat mungkin Ibu bisa mencari jalan keluar yang lain, satunya cari sanksi lain. Terus
kalau saya sendiri kalau saat mengajar dan ada anak-anak yang dihukum dan di dalam kelas teman-teman juga terganggu dengan keadaannya teman yang dihukum, pasti akan terganggu. Otomatis dia proses mengajar terus apa yang disampaikan oleh ibu tadi itu akan terganggu dengan sendirinya. Mungkin saja materi yang disampaikan itu tidak diterima oleh teman-teman yang ada di dalam kelas. Jadi nantinya mungkin bisa dikasih sanksi lain, dibicarakan baik-baik dengan hati-hati. Karena dari kasus ini kelihatannya mungkin anak tersebut membuat kasus yang agak berat sehingga harus bisa diberi sanksi di luar. Ya, sanksi harus di luar. Kan tidak seharusnya sanksi harus di luar. Apalagi kalau anak yang dalam keadaan sehat, oke. Kalau dia masih terganggu kesehatan, otomatis setelah berjemur mungkin ada efek-efek lain yang bisa diterima oleh ibu tati dengan hukuman yang diberikan oleh anak tersebut. Untuk antara mungkin seperti itu. Terima kasih. Yang berikut saya akan menanggapi keputusan yang dibuat oleh rekan kerja saya, Ibu Yerli, bahwa apa yang disampaikan Ibu Yerli, yaitu keputusannya itu sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan, bahwa Ibu Yerli harus menuju atau bertemu dengan Ibu Tati dulu untuk menanyakan sebab akibat terjadinya masalah, dan pada akhirnya anak tersebut harus mengalami hukuman di mana harus berjemur di bawah terik matahari di depan kelas Ibu Tati. Kemudian prinsip yang menjadi landasan berpikir rekan kerja saya itu prinsip berpikir rasa peduli dan prinsip berpikir hasil akhir. Artinya bahwa Ibu Yerli atau rekan kerja saya itu punya rasa kasihan, punya rasa empati dengan anak tersebut, sehingga dia harus ke Ibu Tati dulu untuk mencari solusi, sehingga pada endingnya atau pada akhirnya anak tersebut dapat dihukum dengan cara yang lain, karena sudah kepanasan. Kemudian yang disampaikan oleh teman saya bahwa anak tersebut juga menjadi perhatian dari teman-temannya, sehingga teman-temannya sekali-sekali harus mencuri pandang kepada si anak yang mengalami hukuman tersebut. Yang berikut, berbedakah pengambilan keputusan rekan Anda dengan Anda sendiri? Ya, kalau menurut saya tidak terlalu jauh berbeda, dan pandangan saya seperti ini. Yang akan saya lakukan adalah saya akan menemui Ibu Tati untuk berbicara empat mata. Saya akan berusaha untuk melakukan coaching dengan model Tirta, karena dengan coaching saya yakin bahwa masalahnya Ibu Tati bersama dengan anak tersebut bisa terselesaikan, sehingga tidak ada hukuman yang lebih atau serupa dengan hukuman yang dialami oleh anak tersebut. Kemudian apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Menurut saya iya, pasti ada yang menginterupsi jika guru tersebut merupakan wali kelas dari anak yang mendapat hukuman. Namun tentunya sebagai guru tidak akan langsung menanggapi secara kasar, tetapi dengan cara lain, yaitu bisa saja guru atau wali kelasnya akan berkonsultasi dengan teman yang lain, bisa menanyakan apa sebab akibat sehingga anak walinya itu mendapat sanksi, dan mungkin wali kelas tersebut akan langsung ke Ibu Tati untuk menanyakan alasan anak walinya itu dihukum. Yang berikutnya, dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Dalam kondisi tersebut yang akan saya lakukan yaitu saya akan menemui Ibu Tati untuk berbicara empat mata seperti yang sudah saya kemukakan di depan, bahwa saya dan beliau Ibu Tati akan melakukan coaching sehingga masalah
tersebut bisa diselesaikan. Dapatkah Anda menginterupsi? Terus mengapa dan bagaimana? Kalau saya menginterupsi, tetapi dengan cara yang halus sehingga tidak terjadi konflik, sehingga masalah tersebut bisa diselesaikan. Artinya dengan cara yang halus saya akan menginterupsi dengan tujuan tetap menjaga hubungan atau relasi antara saya dengan Ibu Tati. Kenapa? Karena saya punya rasa iba, saya punya rasa peduli dengan siswa yang mengalami hukuman tersebut. Dan bagaimana? Ya, saya akan berbicara dengan empat mata. Saya akan berusaha untuk boleh mengidentifikasi masalahnya, kemudian akan menanyakan cara-cara lain atau akan menawarkan solusi, cara-cara lain yang akan diambil sebagai salah satu sanksi sehingga anak tersebut tidak mengalami peristiwa di mana dia harus berjemur di bawah terik matahari, kemudian apalagi nanti dia harus menangis. Demikian wawancara saya dan rekan kerja saya dan tanggapan saya tentang kasus 1. Terima kasih.